Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam budaya. Hari ini, saya sedang dalam perjalanan menuju sebuah situs bersejarah yang unik, Situs Kemasantani, yang berada di Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Situs ini masih belum banyak dikenal, namun menyimpan jejak masa lalu yang menarik. Di lokasi ini, kita akan menemukan kumpulan batu-batu lepas yang diduga merupakan bagian dari struktur kuno. Apakah ini dulunya sebuah candi? Atau mungkin bagian dari bangunan penting pada masa kerajaan? Mari kita telusuri bersama, menyusuri jejak-jejak sejarah yang tersembunyi di balik alam perdesaan yang asri ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini agar bisa terus menghadirkan konten sejarah dan pengetahuan dari sudut-sudut Nusantara yang jarang terjamah. Desa Kemasantani, yang terletak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu desa tua yang menyimpan jejak sejarah penting dari masa lampau, khususnya terkait dengan peradaban Hindu-Buddha era klasik Jawa Timur. Nama Kemasantani sendiri memiliki nuansa khas Jawa kuno, yang mungkin mengandung unsur toponimi dari masa pra-Islam atau era Majapahit. Di dataran yang lebih tinggi dari permukiman utama desa, terdapat situs Kemasantani, yaitu sebuah kawasan yang menyimpan batu-batu lepas yang diduga merupakan bagian dari struktur bangunan kuno atau peninggalan keagamaan seperti candi, pertirtaan, atau tempat pemujaan. Terdapat batu-batu andesit berukuran besar yang tersebar tidak beraturan. Beberapa batu memiliki cekungan, tonjolan, atau lubang pasak yang menunjukkan pernah menjadi bagian dari konstruksi tertentu. Lokasi berada di tempat yang lebih tinggi, yang secara kosmologis dalam budaya Hindu sering dikaitkan dengan tempat suci atau tempat semedi. Kawasan Mojokerto, termasuk Kecamatan Gondang, merupakan bagian dari wilayah hinterland pedalaman Kerajaan Majapahit. Situs Kemasantani kemungkinan besar merupakan bekas permukiman elit atau tempat ritual, memiliki fungsi keagamaan atau spiritual, karena berada di lokasi yang tinggi, sesuai dengan konsep pemujaan terhadap dewa-dewi di tempat yang dekat dengan alam dan pegunungan. Bisa jadi pos pantau atau tempat peristirahatan spiritual, asrama pertapaan, bagi resi atau pendeta Hindu. Lokasi Kemasantani tidak jauh dari Situs Begagan Limo, juga di Kecamatan Gondang, yang menyimpan banyak fragmen candi dan struktur bata kuno. Kawasan lereng Welirang dan Arjuno yang dianggap suci oleh umat Hindu dan merupakan pusat spiritualitas sejak era Singhasari dan Majapahit. Nama Kemasantani kemungkinan berasal dari Kemas, bisa berarti orang terhormat atau ningrat. Tani, bisa berarti pertanian atau orang desa. Bisa dimaknai sebagai wilayah pertanian milik orang terhormat, atau desa suci yang pernah dihuni kaum spiritual atau bangsawan. Situs Kemasantani dengan batu-batu lepas di tempat tinggi sangat mungkin merupakan sisa-sisa bangunan suci atau pemukiman penting pada masa Hindu-Buddha, terutama era Majapahit. Letaknya yang strategis di daerah dataran tinggi menjadikannya ideal sebagai tempat pertapaan, pemujaan, atau transit spiritual, yang terhubung dengan pusat kekuasaan di Trowulan maupun jalur-jalur kuno menuju Gunung Welirang dan Arjuno. Kita review lokasi situs Kemasantani ya. Ini di kiri jalan saya ini sungai kayak gini ya. Nah, ini sungainya gombal adem, adem tenan kayak gini ya. Bawanya enak banget nih kene ini ya. Tuh sungainya tuh gombal adem. Air ini masih musim kemarau, masih musim penghujan ya wis kayak gini nih. Mengalir 24 jam di sini. Nah, di sisi sana itu namanya Situs Kemasantani atau kumpulan batu-batu lepas yang bermotif ya. Kita tetap lewat di situ ya. Kita nanti lewat di situ di jembatan kecil itu. Kita lewat di dam kecil ini,
Ini mungkin dam ini juga kayaknya dam ini peninggalan kolonial ya, peninggalan Belanda ya. Jadi dam ini membendung sungai yang ada di sisi timurnya, itu ada sungai besar. Nah, ini airnya ini dibagi-bagi ke beberapa wilayah teman-teman. Nah ini saya ini di lokasi yang agak tinggi, jadi kelihatan itu gunung-gunung yang ada di sisi selatan wilayah Kecamatan Gondang. Lokasi situs kemasan tani di hadapan saya itu teman-teman. Nah itu kelihatan, kita zoom ya. Itu lokasi situs kemasan tani. Ayo kita ke sana ya. Kita lewat sungai kayak gini. Nah ini juga sungai kecil ini. Airnya gombalek sekali, yang menyenangkan banget di sini ini. Murah meriah airnya. Nah, di hadapan kita itulah yang dinamakan dengan situs kemasan tani atau batu-batu bermotif atau kumpulan batu-batu lepas yang dikumpulkan di salah satu titik di gundukan tanah atau di tanah yang lebih tinggi. Situs kemasan tani ini juga disebut dengan warga situs Balai Kambang. Nah ini kedatangan kita ini di pematang sawah ini sudah disambut dengan batu-batu lepas yang kayak gini. Ini kumpulan batu-batu lepas, termasuk kita dekatkan kameranya teman-teman. Ini adalah bata kuno, bata bagian dari bangunan suci kuno atau candi kuno. Jadi mungkin di sini ini dulu pernah didirikan atau pernah dibangun sebuah bangunan suci kuno atau sanggar kuno atau candi kuno era-era kuno dulu. Karena di sini nih banyak sekali bata-bata yang melimpah ruah kayak gini, bata-bata bagian dari bangunan suci kuno atau candi kuno. Di bata-bata era-era Majapahit kayak gini nih melimpah ruah, banyak sekali ya teman-teman ya. Ribuan jutaan pecahan-pecahan bata-bata kuno yang tersebar di situs kemasan tani ini, atau warga menyebutnya dengan situs Balai Kambang. Assalamualaikum. Nah ini kita ini berada di atas lokasi situs. Nah ini adalah batu-batu lepas yang bermotif yang dikumpulkan di tengah-tengah gundukan tanah kayak gini. Nah di sini ini banyak sekali kayak gini nih, ugel-ugel atau apa ini, motif-motif kayak gini ya teman. Di sini ini dulu pernah berdiri sebuah pohon cukup besar teman-teman, kayak gitu di depan kita teman-teman ya. Pohon Kamboja atau pohon sembojo ya teman-teman. Nah ini sisa-sisa pohon Kamboja atau pohon sembojo yang terbakar atau yang dibakar. Diperkirakan dulu tempat ini adalah salah satu tempat sebagai atau berdiri sebuah bangunan suci kuno atau mungkin candi kuno atau sanggar kuno era-era Majapahit ya teman-teman. Kayak gini ini adalah bagian dari bangunan suci kuno atau candi kuno ya teman-teman. Ini adalah batu-batu isian dari sebuah bangunan suci kuno yang terbengkalai atau mungkin yang sudah hancur, atau mungkin bisa juga terkena bencana alam seperti gunung meletus
atau bisa juga terkena peluru, mungkin era-era zaman perang dulu ya. Ini batu-batu bermotif di sini, ini jelas ini menggambarkan suatu peristiwa di wilayah sini teman-teman ya. Ini pohon beringin di sisi barat ini cukup besar sekali teman-teman. Mungkin kalau diukur usia mungkin sudah ada usia ratusan tahun. Jadi tanah ini, lokasi ini, tempat ini paling tinggi di antara tempat-tempat yang lain teman-teman. Dan di sisi barat sana juga banyak sekali teman-teman batu-batu kuno yang dibiarkan terbengkalai di pematang sawah sebelah barat lokasi sini teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada penggalian atau ada kelanjutan untuk memastikan di sini ini dulunya lokasi apa ya teman-teman ya, dari pihak-pihak yang terkait. Yang jelas ini adalah tinggalan-tinggalan leluhur nenek moyang kita yang masih bisa kita saksikan sisa-sisa keberadaannya teman-teman ya. Ya, saya cukupkan dulu teman-teman, sahabat saudaraku, video saya kali ini untuk mereview salah satu tinggalan leluhur yang ada di wilayah Kecamatan Gondang ya teman-teman. Mohon maaf barangkali dalam video saya kali ini ada penyebutan kata, tempat nama dan lain sebagainya yang tidak sesuai ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.